Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang, gemilang. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Syita. Hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 2, manfaat energi pada pembelajaran 2. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, silahkan teman-teman siapkan buku tema 2, buku tugas, dan alat tulisnya ya. Nah, sudah siap ya teman-teman? Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya teman-teman. Pada pembelajaran 2 ini, kita akan belajar muatan PPKN dan muatan SBDP. Pada muatan PPKN, kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Sedangkan pada muatan SBDP, kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Teman-teman, energi dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Benda-benda di sekitar kita juga dibuat dengan memanfaatkan energi. Ayo teman-teman, kita pelajari lebih lanjut. Nah, teman-teman, muatan pelajaran yang akan kita pelajari pertama yaitu PPKN. Setiap hari, untuk menulis dan menggambar, kita menggunakan kertas. Tahukah teman-teman bagaimana kertas dibuat? Lalu, energi apa yang dimanfaatkan dalam proses pembuatan kertas? Yuk kita cari tahu teman-teman. Ayo mengamati hak dan kewajiban dalam menggunakan kertas. Kertas merupakan salah satu benda yang sering kita gunakan. Kita bisa menggunakan kertas untuk menulis dan menggambar. Kita mempunyai hak untuk menggunakan kertas. Namun, kita juga berkewajiban menghemat penggunaan kertas. Kita tidak boleh menggunakan kertas secara berlebihan. Jangan sampai kita membuang kertas dengan percuma, padahal masih bisa kita manfaatkan. Mengapa harus menghemat kertas? Kertas diproduksi dengan menggunakan mesin yang menghasilkan energi sangat besar. Bahan utama pembuatan kertas adalah pohon dan air. Untuk membuat satu rim kertas berukuran A4, diperlukan satu pohon yang usianya 5 tahun. Untuk menghasilkan satu lembar kertas, dibutuhkan 2 gelas air. Nah, sekarang amati di sekitar teman-teman. Tulislah manfaat kertas yang kamu temui dalam kegiatan sehari-hari. Nah, teman-teman, sekarang Sita akan menjelaskan contoh manfaat kertas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kertas dimanfaatkan untuk menulis. Yang kedua, dimanfaatkan untuk membuat buku. Yang ketiga, dimanfaatkan untuk kepentingan surat menyurat. Yang keempat, dimanfaatkan untuk kerajinan. Yang kelima, dimanfaatkan untuk mencetak gambar. Nah, selain contoh di atas, masih banyak contoh yang lainnya ya teman-teman. Silahkan teman-teman amati dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Apa manfaat kertas dalam kehidupan sehari-hari? Teman-teman, perhatikan peristiwa berikut ini. Budi, sepupu Beni, sedang mengerjakan tugas menulis dari Bu Guru. Ia menggunakan banyak sekali kertas. Ia selalu membuang setiap kertas meskipun baru beberapa kata yang ia tuliskan. Banyak sekali kertas yang terbuang. Nah, setujukah teman-teman dengan cara Budi menggunakan kertas tersebut? Mengapa tidak setuju atau setuju? Jelaskan alasannya ya teman-teman. Nah, jika menurut Sita tidak setuju
karena hal tersebut menunjukkan sikap boros kertas. Padahal setiap proses produksi kertas memerlukan bahan kimia, air, dan energi dalam jumlah yang besar. Selain itu, apabila akan membuat satu rim kertas berukuran A4, diperlukan satu pohon yang usianya 5 tahun. Untuk itu, penggunaan kertas harus sehemat mungkin karena sumber dayanya terbatas. Sudah jelas ya teman-teman? Bagaimana menurut teman-teman? Nah, selanjutnya Sita akan menjelaskan cara menghemat penggunaan kertas. Bahan utama pembuatan kertas adalah kayu dan air. Kayu dan air diolah dengan mesin yang menggunakan energi sangat besar. Jika kita menghemat kertas, maka kita ikut menghemat energi dan mengurangi penebangan pohon di hutan. Dengan demikian, kita juga ikut menjaga kelestarian lingkungan. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menghemat penggunaan kertas. Ayo kita lakukan cara-cara menghemat penggunaan kertas berikut ini ya. Yang pertama, menggunakan kertas ketika benar-benar dibutuhkan. Yang kedua, memaksimalkan penggunaan kertas saat menulis. Misalnya, menggunakan kedua sisi kertas dan teliti saat menulis agar tidak banyak kesalahan. Yang ketiga, memaksimalkan penggunaan kertas saat mencetak menggunakan mesin printer. Pastikan pengaturannya agar tidak terjadi kesalahan, sehingga kertas tidak terbuang percuma. Yang keempat, memanfaatkan teknologi saat menulis atau membaca. Kita bisa menggunakan komputer dan buku elektronik. Nah, teman-teman, ketika kita menghemat kertas, artinya kita ikut menghemat penggunaan energi. Kita juga menghemat pohon-pohon di hutan. Kita ikut menjaga bumi kita supaya setiap orang bisa hidup nyaman di bumi. Menggunakan kertas yang sisinya masih kosong, teliti saat menulis, menggunakan hanya benar-benar ketika dibutuhkan adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghematnya. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah menghemat kertas? Melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Kita sebagai warga masyarakat harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Kita semua mempunyai hak yang sama untuk menggunakan kertas. Kita juga berkewajiban menghemat penggunaan kertas. Dengan menghemat kertas, secara tidak langsung kita ikut menjaga kelestarian lingkungan. Menghemat penggunaan kertas berarti melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Banyak contoh baik yang dilakukan teman kita dalam melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Mari kita perhatikan contoh berikut ini dan tirukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dengarkan baik-baik ya teman-teman. Eko mengetahui dirinya sudah mendapatkan hak untuk menggunakan kertas. Eko menggunakan kertas untuk menulis dan menggambar. Eko bisa menggunakan kertas sesuai dengan kebutuhannya tanpa kesulitan. Eko juga melakukan kewajibannya untuk berhemat. Saat menulis, Eko menggunakan semua halaman buku. Sebelum halaman yang digunakan penuh, Eko belum berganti halaman. Eko juga menggunakan kedua sisi kertas, sehingga tidak ada kertas yang terbuang percuma. Nah, sudah jelas ya teman-teman, kita bisa mencontoh sikap dari Eko. Teman-teman, sebagai bagian dari anggota masyarakat, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang. Kita berhak menggunakan kertas, tapi orang lain juga berhak hidup di lingkungan yang nyaman. Kewajiban kita lah untuk menghemat kertas tersebut. Nah, teman-teman, muatan pelajaran yang akan kita pelajari selanjutnya adalah SBDP, mengenal apresiasi seni musik. Kita telah mengetahui cara melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang.
Sekarang kita akan mengenal apresiasi seni musik. Apresiasi berarti menghargai atau menilai. Apresiasi seni adalah penilaian terhadap suatu karya seni. Apresiasi meliputi pengenalan, penilaian, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Setiap orang mempunyai apresiasi karya seni yang berbeda-beda. Apresiasi seni dapat diberikan pada seni musik. Kita dapat melakukan apresiasi seni musik saat melihat pertunjukan musik. Kita juga bisa melakukan apresiasi saat mendengarkan musik atau lagu. Mari kita perhatikan langkah-langkah melakukan apresiasi seni musik berikut ini ya teman-teman. Nah, teman-teman, langkah-langkah apresiasi seni musik yaitu 1. Mengamati. Pada tahap ini, kita mengamati dan mendengarkan pertunjukan seni musik. Kita dapat menyimaknya baik secara langsung maupun melalui rekaman. Yang kedua, menikmati. Pada tahap ini, kita menikmati karya seni musik yang kita dengar atau kita lihat. Kita dapat merasakan keindahan musik yang didengar. Yang ketiga, yaitu menghayati. Pada tahap ini, kita meresapi keindahan karya seni musik yang kita dengar. Kita juga harus mencari pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh karya seni tersebut. Nah, yang keempat yaitu menilai. Pada tahap ini, kita bisa memberikan pendapat terhadap karya musik yang kita dengar. Kita bisa menilai karya musik tersebut baik, indah, enak didengar, atau tidak. Apresiasi seni musik dapat dilakukan pada pertunjukan musik dan permainan alat musik. Apresiasi seni musik juga dapat dilakukan terhadap penyanyi, baik sendiri atau berkelompok. Dalam mengapresiasi seni musik, kita perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut ini. Yang pertama, lagu harus dinyanyikan sesuai tinggi rendah nada. Yang kedua, lagu dinyanyikan sesuai dengan panjang pendek nada. Yang ketiga, lagu dinyanyikan sesuai tempo. Dan yang keempat, lagu dinyanyikan dengan kompak jika dilakukan secara berkelompok. Sudah jelas ya teman-teman? Nah, setelah teman-teman mengetahui apresiasi musik, sekarang saatnya teman-teman berlatih untuk menyanyikan lagu Menanam Jagung dengan tempo sedang. Tambahkan dengan tepuk tangan atau ketukan untuk mengiringi kamu bernyanyi. Mintalah pendapat orang tuamu. Apakah saat kamu bernyanyi sudah sesuai tinggi rendah nada? Apakah sudah sesuai dengan tempo? Nah, sekarang mintalah orang tuamu untuk menuliskan pendapatnya ya. Terima kasih teman-teman telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain. Untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang, gemilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.